Salam sejahtera bagi sahabat inspirasi. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita semua sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Matius 15 ayat 26. Demikian dikatakannya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat firman Tuhan di atas adalah ungkapan yang menggambarkan jawaban Tuhan Yesus yang aneh. Seorang perempuan Yunani bangsa Siro Fenisia, kalau kita baca dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28, ia sedang meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anak perempuannya. Namun Tuhan Yesus menjauhkan diri dari perempuan tersebut. Tuhan Yesus melakukan 3 hal yang menurut ukuran manusia adalah sesuatu yang jawaban aneh, sesuatu yang di luar sopan santun, tata krama, dan tidak pantas. Apa itu? Yang pertama adalah Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yang kedua, Tuhan Yesus berkata bahwa Ia datang hanya untuk menolong orang Israel. Dan yang ketiga adalah Tuhan Yesus berkata bahwa makanan anak-anak tidak patut diberikan kepada anjing. Setelah jawaban yang Tuhan berikan itu tampak aneh, mungkin kita berpikir perempuan ini akan kecewa, putus asa, marah, atau mungkin segera berlari meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi tidak seperti yang kita bayangkan. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa Ia tidak akan pergi, sebab Ia hanya menguji imannya. Setelah imannya diuji dan dia tetap meminta Tuhan Yesus untuk menolongnya dan yakin bahwa Tuhan Yesus pasti mengabulkan permohonannya, maka Tuhan Yesus pun berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Matius 15 ayat 28. Jika sesuatu saat Tuhan Yesus bertindak menjawab aneh terhadap kita, hal itu adalah untuk mendidik kita. Tuhan Yesus menghendaki supaya iman kita dimurnikan dari rintangan-rintangan yang menghambat kuasa Allah dari kita. Sesuatu yang membuat Ia tidak menjawab membuat Tuhan berkata, "Aku datang hanya untuk menolong orang Israel." Atau jawaban yang mengatakan makanan anak-anak tidak patut diberikan kepada anjing. Atau kita membawa diri begitu rupa dalam iman sampai Tuhan berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Kadangkala bila kita berdoa, keadaan kita bertambah buruk dan tidak bertambah baik, karena Tuhan sedang menjawab doa kita dengan jawaban yang aneh. Agar segala hal yang mementingkan diri kita sendiri disaring dari dosa kita. Tuhan menginginkan supaya iman kita, iman tahan uji, iman siap berperang. Dan satu-satunya cara supaya kita dapat memiliki iman seperti itu adalah dengan cara Tuhan menempatkan dirinya pada posisi yang tidak dapat dipahami oleh akal. Jawaban yang aneh yang membuat kita menjerit dan berkata, "Ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Sahabat inspirasi, kegagalan banyak tokoh-tokoh iman adalah karena mereka kurang memahami sikap Allah saat Ia bertindak aneh, menjawab aneh. Raja Daud pun sulit memahami sikap Allah saat Tuhan menjawab aneh. Allah menyembunyikan diri saat Daud memerlukan pertolongan Allah. Dalam Mazmur 13 ayat 2 dikatakan, "Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus?
Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Itulah kata Tuhan dalam Mazmur 13 ayat 2. Elia, nabi yang begitu rupa imannya, berdoa minta mati karena merasa Allah tidak ikut serta membelanya. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Istri Ayub menganggap Allah tidak adil, oleh sebab itu ia menyuruh suaminya menghujat Allah dan merelakannya mati. Ayub 2 ayat 9. Sikap Tuhan dalam menjawab kita sepertinya aneh. Bukanlah berarti ia meninggalkan kita, tetapi Tuhan sedang menguji kita supaya iman kita adalah iman yang tahan uji, iman yang tidak saja mengharap berkat, tetapi kepada Tuhan sumber segala berkat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali Engkau mengingatkan kami. Kadangkala kami tidak mengerti akan jawaban Tuhan. Sepertinya aneh Tuhan Engkau menjawab doa kami. Mampukan kami untuk memahami setiap apa yang Tuhan mau untuk kami, agar iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat, dan semakin hanya berharap kepadamu ya Tuhan. Dalam saat menghadapi rintangan, kesulitan hidup kami ya Tuhan, mampukan kami hanya berseru berharap kepadamu. Menyerahkan doa kami dan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat dan Tuhan memberkati.